Selamat siang anak-anak, kita jumpa lagi. Kita akan belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3. Nah, hari ini tentang aturan keselamatan di perjalanan. Aturan keselamatan di jalan raya. Kita ingat kalau kita berjalan harus berhati-hati supaya kita selamat. Nah, apa yang harus kita ingat kalau kita sedang berjalan di jalan raya? Supaya kita selamat, kalau kita akan menyeberang jalan, kita harus mencari tempat penyeberangan jalan yang aman. Boleh juga supaya kita selamat, kita berjalan di trotoar. Itu yang nomor 1. Gambar ini ya. Ini kita menyeberang di trotoar supaya aman. Tentu saja kita berjalan di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, kita menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Nah, lihat ini Udin dan temannya berjalan melalui jembatan penyeberangan supaya aman. Nah, sekarang kita lihat lagi, masih ada lagi tempat menyeberang jalan yang lebih aman, yaitu kita akan menyeberang melalui zebra cross. Anak-anak pernah melihat itu zebra cross yang di tengah jalan ada gambar warna putih dan hitam. Nah, itu namanya zebra cross. Kalau kita menyeberangi lewat ini, kita akan aman. Masih ada satu tempat lagi yang aman, yaitu juga sama di zebra cross, tetapi ada di tempat jalan itu ada lampu lalu lintas. Di sini kita juga aman karena kalau lampu lalu lintas berwarna merah, kita akan lebih aman karena semua mobil akan berhenti. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi. Kita masih ingat kalimatannya anak-anak? Kemarin juga sudah pernah kita belajar membuat kalimat tanya. Sekarang kita akan membuat lagi atau kita akan belajar lagi kalimat tanya. Siapa yang tahu apa itu kalimat tanya? Ya, kalimat tanya itu dibubuhi dengan tanda tanya pada setiap akhir kalimat. Masih ingat ya, setiap kalimat atau membuat kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya itu seperti ini. Sekarang kalau mau membuat kalimat tanya, kita harus tahu kita menggunakan kata tanya apa saja ya? Masih ingat enggak? Nah, kalau masih ingat apa saja? Kalimat tanya menggunakan kata apa. Nah, apa? Kemudian kapan? Masih? Mengapa? Siapa? Di mana? Dan bagaimana? Jadi ada apa saja tadi? Kita akan membuat kalimat tanya menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa,
di mana, dan bagaimana. Ya, kita akan mencoba melihat atau membuat contoh kalimat tanya. Kita perhatikan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya apa. Kalimat tanya menggunakan kata apa, kita bisa membuat dengan kata apa. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Ya, apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Jangan lupa terakhir diberi tanda tanya. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat lagi menggunakan kata di mana. Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Nah, ya, menyeberang di jalan raya. Terakhir kalimat menggunakan tanda tanya. Jadi setiap akhir kalimat diberi tanda tanya. Kemudian contoh yang ketiga, kita akan membuat dengan kata kapan. Ya, kapan. Kapan itu tentu saja bisa dijawab nanti. Kalian bisa menjawab dengan apa mama juga boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan kata tanya kapan. Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Ya, kapan? Selalu ini di belakang ada tanda tanya. Sekarang kita membuat contoh yang keempat. Mengapa? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Nah, mengapa? Contoh yang kelima dengan kata siapa. Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Contoh yang keenam, bagaimana? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Ya, itu tadi kita sudah membuat contoh dengan kata apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Dan semua kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Nah, siapa yang masih bingung? Ya, nanti kalian bisa belajar diulangi lagi supaya lebih paham. Nah, supaya lebih paham kita harus berlatih. Kita akan membuat tugas, ya, buatlah dan tulislah kalimat pertanyaan dengan kata tanya seperti tadi, apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, kita nggak usah banyak-banyak, kita mencoba dulu masing-masing kata tanya itu kita membuat satu kalimat. Jangan lupa diberi tanda tanya dan selalu di awal kalimat digunakan huruf apa? Huruf kapital. Nah, kalau sudah selesai kalian membuat kalimat tanya, kemudian ditulis di buku. Kalau sudah ditulis, difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sudah jelas belum? Oke, terima kasih.